Permisi kak. Tadi kan ngomong-ngomong kakaknya lagi ngenenangin diri. Emang lagi ada masalah kak? Cerita aja sih. Gimana ya kak? Setiap aku pulang kan dari kos, yang aku denger itu selalu pertengkaran. Oh berarti kayak broken home ya? Kita sebagai anak nggak mendapatkan apa yang kita harus dapatkan kayak anak-anak yang lain. Biasanya kalau anak-anak yang broken home tuh ngeliat anak-anak yang lain sama harmonis banget gitu, bahagia gitu, ngumpul sama keluarga. Tapi kenapa saya nggak mendapatkan itu gitu kan ya? Dan yang saya dapatkan hanya latihan mental gitu. Kenapa di saya gitu kan? Jangan nangis sayang, jangan nangis. Gimana kalau sekarang saya ajakin kakaknya dicobalah benar-benar tertutup auratnya. Gimana kalau saya ajakin kakak sekarang pakai gamis, hijab? Permisi kak, Ya, lagi sibuk nggak? Enggak. Boleh numpang duduk kak? Boleh. Gak apa-apa nih kak? Enggak apa-apa. Misi ya kak ya. Oke mak. Ya soalnya lagi nunggu temen sendirian kak. Kakaknya lagi sendirian? Iya. Oh, kenapa nggak sama temen sendirian aja? Lagi menangin pikiran aja. Nenangin pikiran. Tapi nggak apa-apa nih kak. Gak apa-apa. Kak. Kakak sendirian. Iya ini sendirian nunggu temen sih. Pindah dulu kak. Oke kak oke. Biar kakaknya gak ganggu. Oke. Lagi santai aja berarti nih ya. Oke. Asli mana kak? Asli kayak KLU? Di Mataram jauh banget. iya. Ngapain kak? Gak ada. Lagi badmintonnya di luar. Berarti lagi kerja atau gimana ini? Enggak. Lagi santai. Lagi santai aja. Terus di Mataram tinggal di mana? Kos. Oh ngekos. Ya Allah. Gak takut ngekos sendirian nggak? Enggak. Cewek-cewek Biasa. cantik gini tapi sendirian aja gitu. Udah biasa. Terus ini terasa kalau di kafe-kafe juga kan biasanya banyak cowok-cowok gitu, nggak takut digodain? Enggak. Tapi biasanya pasti digodain kan? Sering gitu. Tapi cara responnya gimana? Cuek aja. Oh cuek aja. Kan banyak gitu kadang cewek-cewek tuh suka banget digodain, banyak gitu kadang ngerespon balik gitu. Tapi kakaknya ngecuekin ya? Keren sih keren. Tadi kan ngomong-ngomong kakaknya lagi ngenenangin diri. Emang lagi ada masalah kak? Ada sih. Masalah apa tuh? Masalah keluarga. Masalah keluarga, berarti ada sangkut paut sama orang tua gimana? Emang kalau ada masalah kenapa nggak diselesain aja kak gitu? Gak bisa kan? Kok nggak bisa? Kak nggak bisanya di mana atau nggak bisanya? Kan iya kenapa ya? Bingung sama orang tua sendiri. Karena biasanya orang tua tuh ada tuntutan agar kakaknya bisa ngelakuin sesuatu atau memang ada masalah lain aja? Enggak suka. Cuma apa ya? Nggak apa-apa, curhat aja nggak Tapi apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar mungkin nanti saya ada saran gitu, siapa tahu nanti bisa lebih plong gitu. Ngomong aja Tapi nggak apa-apa ngerokok kan? nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kak, karena kita solidaritas, saya menghargai apa kenyamanan kakaknya gitu. Kakak nggak ganggu kan? Enggak ngerokok aja, nggak apa-apa sih kak. Gimana kak? Cerita aja sih. Gimana ya kak? Setiap aku pulang kan dari kos, yang aku denger itu selalu pertengkaran. Oh berarti kayak broken home ya? Pertengkaran sampai apa ya? Udah nggak tahu kayak gimana. Mau kayak gimana lagi? Bosan dengarnya. Berarti kakaknya lebih ini ya, apa namanya, kayak nggak di rumah itu pulang ingin mencari ketenangan tapi nggak ngedapatin itu.
baik sendiri. Gak punya orang tua kayak nggak punya. Pasti ngerasa sendiri, makanya kayak gini mungkin ya. Mungkin ini jadi alasan kakaknya buat nenangin diri, buat melupain masalah jika adalah orang tua. Saya nggak salahin kakaknya ataupun orang tuanya, tapi di sini kalau bisa dibilang harusnya sama-sama sadar diri aja juga. Sebagai orang tua sangat berperan penting untuk anak gitu kan, karena kalau kita sebagai anak kekurangan kasih sayang orang tua, terus kita sebagai anak nggak mendapatkan apa yang kita harus dapatkan kayak anak-anak yang lain. Biasanya kalau anak-anak yang broken home tuh ngeliat anak-anak yang lain sama harmonis banget gitu, bahagia gitu, ngumpul sama keluarga, tapi kenapa saya nggak mendapatkan itu gitu kan ya. Dan yang saya dapatkan hanya latihan mental gitu. Kenapa di saya gitu kan. Jangan nangis sayang, jangan nangis Rara, jangan nangis. Oke, fine, nggak apa-apa. Saya ngerti kok kakaknya kayak gimana, cuma setiap orang kan punya proses masing-masing gitu. Tapi kakaknya cantik kayak gini, sabar. Kakaknya umur berapa? 20. Masih umur muda tapi harus sudah latihan mental. Jadi berarti orang tua tapi masih tetap sama-sama atau memang udah cerai kak? Udah cerai. Ya Allah. Kak, boleh aku minum? Enggak, minum. Terus berarti yang cari nafkah siapa? Saya. Kakak ya? Suka sendiri atau beberapa saudara? Atau ada saudara lagi? Ada. Terus saudaranya di mana? Saya. Oh, sama kakak ya? Loh, nggak ada yang sama keluarga ini? Nggak ada. Mereka udah punya keluarga masing-masing. Kenapa kakak pernah nggak sih kakak coba ngomong apa yang kakak rasain ke orang tua? Atau memang dipendam sendiri atau gimana sih? Pendam sendiri, ngomong juga males kan, nggak didengerin. Gitu ya. Kadang kita kalau komplain tuh kadang suka dibilang gak usah ikut campur gitu. Urusan orang tua. Oke. Itu yang buat kita down jadinya. Iya sih. Tetapi saya bukan cuma kakak yang saya temuin kayak gitu, banyak banget orang-orang atau korban-korban broken home, dan akhirnya banyak yang tragis. Akhirnya ada yang salah jalan, ada yang mengakhiri hidupnya saking mentalnya nggak kuat gitu, nggak bisa sabar lagi, kadang depresi bisa dibilang gitu. Dan kakaknya jangan sampai depresi ya, kakaknya masih muda, kakaknya masih bisa buktiin sama orang tua, sama orang-orang lain, meskipun kakak begini, kakak bisa juga seperti yang lain lebih baik lagi, bisa gitu. Tapi saya boleh tanya agamanya? Boleh. Apa? Islam. Agamanya Islam, berarti udah tahu gitu apakah mana yang boleh mana yang enggak ya, udah besar. Tapi waktu kecil sering ngaji gitu. Sering ngaji gitu. Berarti tahu hukum-hukumnya ya. Terus alasan kakak terbuka, mohon maaf biar kita lebih enak sih, alasan kakak terbuka seperti itu kan setiap orang kan punya alasan tuh. Alasan kakak terbuka seperti ini tuh kenapa? Memilih terbuka gitu, padahal kan seorang muslimah itu kan harus wajib menutup aurat gitu, tapi kan banyak juga yang membuka aurat. Dan alasannya kakak sendiri itu kenapa gitu memilih jalan seperti ini? Jadi bebas gitu lah, kan udah nggak diurus lagi sama orang tua. Jadi kakak seperti karena ingin bebas, karena nggak diurus aja gitu. Tapi kalau saran saya kakak boleh, kita sebagai manusiawi itu kan memang nggak sempurna, kita bukan manusia suci, kita 24 jam nggak bisa terhindar dari dosa gitu. Nakal itu wajar kak sebagai manusiawi, tapi kalau percaya sama saya deh, kalau kakaknya terus-terusan begini, nanti kakak akan menyesali sendiri gitu. Kakaknya masih muda gitu. Oke, hidup saya itu adalah urusan saya, surga neraka itu urusan saya. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi kan setiap orang kan ingin hidupnya lebih baik gitu.
Kenapa sih saya nggak bahagia sama kayak orang lain? Kenapa sih saya kayak banyak ujian banget? Nah, bisa saja itu dari dari kita sendiri. Kamu mau bahagia tapi kamu nggak bisa ngelakuin hal baik gitu. Contohnya kamu disuruh sholat nggak mau sholat gitu kan, kamu disuruh nutup aurat nggak mau nutup aurat, terus kamu ingin bahagia seperti orang lain, itu gimana ya kata Allah nanti kayak gitu kan. Jadi kalau kamu mau ingin mendapatkan apa yang akan saya kasih ke kamu, tolong dekati saya kata Allah, karena segala sesuatunya itu kembali ke saya gitu. Jadi kalau kakak ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang sebenarnya, kakak kembali sama Allah. Kakak tutup aurat cantik sayang gitu kan, kakak bebas nutup aurat, itu nggak menghalangi aktivitas kakak, karena mau kayak gimana pun kamu kakak, saya mau pelacur gitu, mohon maaf, saya mau pelacur, saya penjudi, terus meskipun saya kayak gini pemabuk, pemilu, apalah segala macam yang namanya menutup aurat tetap wajib gitu. Itu menutup aurat tapi kok orang tua sih, itu bukan urusan saya gitu, yang penting saya udah melaksanakan kewajiban saya gitu. Masalah sikap saya, sifat saya itu urusan saya dengan Allah, yang penting saya sadar saya masih punya iman di hati saya, makanya saya melaksanakan kewajiban dan yang kayak gitu. Tapi jangan sedih, tapi pasti kan sering ngelihat cewek-cewek yang tertutup gitu kan ya. Gimana sih perasaannya kalau ngelihat cewek-cewek kayak gitu? Pengen sih, tapi mau gimana ya, karena takut ada omongan juga, takut ada omongan terus nanti dibilang soal apa dan nantinya nanti tobat sesaat. Intinya jangan menunda-nunda hal baik, jangan takut mencoba daripada tidak sama sekali kan. Pernah sih dulu pakai jilbab kan, udah mau tutup aurat tapi banyak yang komen gitu, komen ya tobat apa ya, tobat mu'in macam dah ya gitu. Makanya malu. Jangan malu aja kak, justru kakak itu ke hal baik gitu. Kalau teman yang benar-benar teman, dia pasti support temannya ke hal baik gitu. Kalau dia teman hanya memandang fisik kakak, dia nggak akan support kakak gitu. Malah apa ya, bawa kakak ke jalan yang salah gitu. Tapi itu kembali ke diri kakak sendiri, karena yang berhak menilai kita itu hanya Allah kan. Kakak mau nanti seandainya kak nanti berhijab, banyak kok yang berhijab masih pacaran, banyak kok yang berhijab masih minum mabuk-mabukan. Ya udah, kita nggak bisa salahin pakaiannya karena itu kewajiban mereka gitu kan. Masalah sikap, sifat bisa dirubah, yang namanya kewajiban tetap wajib. Kita udah nakal, terus kita udah lalai, terus kita nggak mau melaksanakan kewajiban, itu udah salah banget gitu. Dia nakal tapi dia masih nutup aurat, itulah poinnya. Dia masih punya iman di hatinya. Kata orang itu, orang yang membawa ke surga itu nggak harus dia rajin sholat, dia benar-benar sempurna, enggak. Ketika dia ada iman sedikit di hatinya dan dia sadar kewajiban itu, kadang bisa membawa kita ke surga gitu. Tapi jangan takut nutup aurat. Tapi kita udah sharing lama-lama nih kak gitu. Gimana kalau kebetulan saya ini suka buat sosial eksperimen gitu. Nah saya suka melihat saudari-saudari saya itu yang terbuka itu menjadi tertutup aja gitu, biar saya pengen ngeliat saudari saya nambah gitu lagi ya maksudnya. Gimana kalau sekarang saya ajakin kakaknya dicobalah benar-benar tertutup auratnya. Gimana kalau saya ajakin kakak sekarang pakai gamis, hijab, kalau bisa nanti plus cadar, nanti rasain sendiri gimana sih perubahannya yang tertutup. Mau nggak? Boleh kak ya? في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل طول وانا مش وياك كل يوم يفوت كل يوم يدي بصحى فيه واموت يجي من Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Banget kan sama kak?
jadi gimana ya? Udah pakai kayak gini tuh kayak apa ya? Kalau Kayak di mata orang itu pasti ya masya Allah, nah betul banget. Nah kayak gini nggak harus apa namanya, nggak harus sempurna langsung memakai cadar atau tertutup banget, nggak harus. Tapi ini mahkota mahal, orang bener-bener mahal orang bisa pakai ini mahkota ini. makasih ya kak udah ada gara curhat tadi. Oke, tapi ada niatan buat berhijab ke depan? Insya Allah ada. Ada ya, karena ini ya kewajiban kakaknya. Karena laki-laki yang kakak udah umur segini, laki-laki yang benar mencintai kakaknya itu gak akan mencintai tubuhnya kakak saja gitu. Kalau laki-laki yang mencintai tubuh kakak saja, dia akan rela wanitanya disentuh, dipandang sama orang lain. Tapi kalau laki-laki, coba deh kamu tutup aurat, pakai hijab, itu benar-benar dia hanya ingin kekasihnya dilihat oleh dia saja. Tapi kalau laki-laki udah memamerkan wanitanya ke semua orang, itu bukan cinta yang tulus, itu gak akan lama. Jangan sampai broken home 2 kali gitu. Makanya harus benar-benar jaga diri gitu. Jangan takut jelek nutup aurat, justru kakaknya cantik banget kayak gini. Ini orang-orang kayak gini incaran para ahli loh. Masya Allah banget gitu. Jujur kak, ini jujur, saya dulu sama seperti kakak terbuka kayak gini. Saya juga ngerokok dulu, semua orang tahu saya seperti itu dulu. Ini jujur. Tapi karena bahkan orang berpikir seorang Filda itu nggak mungkin pakai hijab, apalagi seperti ini. Tapi karena kita ada kemauan yang nggak disangka-sangka, kita bisa berubah seperti ini. Pengen kayak kakak. Jangan hubungi saya aja gitu, gampang. Jangan, dulu pergaulan saya rusak, sayang, benar-benar rusak. Tapi karena saya yakin akhirnya saya bisa berubah, dan sekarang saya bisa merasakan kebahagiaan, lingkungan saya nyaman gitu. Akhirnya saya bisa bersosialisasi dengan baik, bahkan saya bisa mendirikan komunitas Islam di Lombok. Akhirnya di sana kita buat perkumpulan orang-orang yang mau belajar. Tapi kalau pakai cadar pernah nggak sih? Belum pernah sama sekali pasti ya? Belum pernah ya? Enggak. Mau ngerasain ya? Boleh? Oke. يا ربي أنا بيديك جد عليا قلبي ناديك رجاء ندمان لك يا رحمن تب عليا ورجاني. Udah, saya nambah saudara ini. Jadi jangan takut malu aja. Ini cantik banget gitu, kenapa harus malu? Malu dalam hal baik boleh gitu. Kita orang jahat aja berbuat jahat, mereka nggak ragu. Kenapa kita harus ragu berbuat baik, apalagi kita menutup aurat? Ini saya, ini kewajiban saya gitu. Jadi ini terserah saya lebih dihormati dengan cara kayak gini. Jadi jangan jadi perempuan kerikil yang diinjek-injek sama orang, tapi jadilah berlian atau emas yang hanya diinjak sama satu orang yang mahal gitu. Kalau kita taruh permen terbuka itu pasti nggak akan mau yang muat, tapi yang tertutup pasti banyak yang ngincer karena dia udah pandai menjaga diri. Nah, kalau orang-orang yang terbuka itu, iya memang laki-laki memang semua tertarik memang, tapi hanya tubuhnya. Tapi orang-orang yang tertutup seperti ini hanya laki-laki yang tulus gitu, masya Allah. Jadi kenapa sih kalau cewek-cewek terbuka itu banyak digodain dengan cara yang nggak sopan gitu? Cewek-cewek ini minta nomornya sampai kadang dikejar-kejar, pasti ngalamin. Tapi kalau cewek lebih yang tertutup, meskipun ada yang godain, mungkin lebih sopan. Assalamualaikum bukti, assalamualaikum kak, gini dia, karena pakaian itu yang menggambarkan kita seperti apa. Makasih ya kak ya. Makasih. Jangan makasih sama saya hanya perantara, makasih sama Allah aja gitu. Tapi gimana perasaannya? Senang tapi ada grogi dikit. Gimana? Grogi. Gara-gara sini peluk. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sukanya cantik. Oke. Tapi untuk masalah orang tua, doain orang tua. Tapi kita harus introspeksi dulu gitu. Kenapa ujian dan kita nggak bisa mendapatkan kebahagiaan? Mungkin ada yang salah di hidup kita, mungkin gitu.
kenapa kakaknya mendapatkan ujian seperti itu, mungkin kakak harus berubah gitu pelan-pelan. Insya Allah nanti pelan-pelan lingkungan akan tenang. Saya cuma di sini bukan kewajiban untuk maksa kakak berubah Kak, tapi di sini saya hanya mengingatkan gitu, karena saya sendiri juga pendosa Kak, tapi saya punya kewajiban untuk mengingatkan kakak, karena saya peduli sama saudari saya sendiri. Oke Kak, tapi ini nanti pakaiannya kakak bisa lepas lagi, oke nggak apa-apa gitu, itu kembali ke kakak sendiri. Iya. Tapi ngomong-ngomong saya izin pergi dulu Kak ya, bentar ya, habis itu balik lagi. Oh iya, Oke Kak. hati-hati ya. Oke Kak. Sekali lagi makasih ya. Oke Kak, mari ya. Assalamualaikum.